di channel Rindu Teresa. Apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik aja ya. Terus gimana sekolahnya? Hari ini kakak kembali dengan membawa materi baru nih. Masih ada yang ingat apa yang kakak bawakan minggu lalu? Apa? Iya, tepat sekali. Makedonia, yaitu kerajaan besar pada sejarah kuno. Kali ini kita akan membahas salah satu raja yang berkuasa di Makedonia dan membawa Makedonia pada masa kejayaannya. Siapa dia? Kalau kalian penasaran, stay tune terus ya. Jadi hari ini kita akan membahas Alexander Agung. Alexander Agung ini lahir di Pella, ibu kota Makedonia kuno. Lahir pada 20 Juni tahun 356 sebelum Masehi. Alexander Agung ini terlahir dengan nama Alexander III dari Makedonia. Alexander Agung ini merupakan anak dari pasangan Raja Filipus II, Raja Makedonia, dan ibunya merupakan istri keempat Putri Olimpias, Putri Neoptolemosi, Raja Epiros. Menurut biografer Yunani kuno, Plutarch, sorry kalau misalnya nanti ada salah penyebutan, aku akan juga sebutkan nama aslinya di sebelah sini. Olimpias pada malam pernikahannya dengan Filipus bermimpi bahwa rahimnya disambar petir yang memicu semburan api yang menyambar-nyambar sampai jauh dan luas. Sebelum padam, beberapa waktu sebelum pernikahan, dikatakan bahwa Filipus bermimpi melihat dirinya menyegel rahim istrinya dengan menggunakan segel berukir singa. Plutarch mengajukan sejumlah penafsiran tentang mimpi-mimpi itu, bahwa Olympia telah hamil sebelum menikah, ditunjukkan dengan penyegelan rahimnya, atau bahwa ayah Alexander adalah Zeus. Para sejarawan ada yang berpendapat bahwa Olimpias yang ambisius membesar-besarkan cerita mengenai silsilah dewa Alexander. Yang lain berpendapat Olympius memberitahu Alexander. Pada hari kelahiran Alexander, Filipus sedang bersiap-siap untuk mengepung kota Potidaya di semenanjung Chalcidic. Pada hari yang sama, Filipus mendapat kabar bahwa jenderalnya Parmenion telah mengalahkan pasukan gabungannya Iliria dan Paeania, dan bahwa kuda-kudanya telah memenangkan Olimpiade. Dikatakan pula bahwa hari itu kuil Artemis di Ephesos, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, terbakar. Hegesias dari Magnesia berkata bahwa kuil itu terbakar karena Dewi Artemis menghadiri kelahiran Alexander. Pada usia-usia awal, Alexander diasuh oleh susternya, Lanike, saudara Cletus si Hitam, calon sahabat dan jenderal Alexander pada masa depan. Pada masa anak-anak, Alexander belajar pada Leonidas yang disiplin, seorang kerabat ibunya. Alexander juga berguru pada Lysimachos. Sorry kalau penyebutannya salah. Alexander dibesarkan sebagai bangsawan muda Makedonia. Dia belajar membaca, bermain lira, bertarung, dan berburu. Ketika Alexander berusia 10 tahun, seorang pedagang kuda dari Tesalia menawarkan seekor kuda kepada Filipus. 10 kuda tersebut diberi harga senilai 13 talen. Kuda itu tidak mau ditunggangi oleh siapapun, dan Filipus memerintahkannya untuk dibawa pergi. Akan tetapi,
Alexander berkata bahwa rasa takut kuda itu adalah bayangannya sendiri dan meminta kesempatan untuk menunggangi kuda itu. Alexander berhasil melakukannya. Menurut Plutarch, Filipus yang merasa sangat senang melihat keberanian dan ambisi Alexander langsung mencium putranya itu dan mengatakan, "Putraku, kau harus menemukan kerajaan yang cukup besar untuk ambisimu. Makedonia terlalu kecil untukmu." Setelah itu, Filipus membelikan kuda itu untuk Alexander. Alexander menamai kuda itu Bukepalas, bermakna kepala lembu. Bukepalas akan menjadi teman perjalanan Alexander dalam penaklukannya sampai ke India. Ketika Bukepalas mati akibat usia tua, menurut Plutarch karena sudah berusia 30 tahun, Alexander menamai sebuah kota sesuai dengan kudanya, Bukepala. Ketika Alexander menginjak usia 13 tahun, dia membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi. Maka dia pun mencari tutor. Beberapa calon tutornya antara lain Isokrates dan Speusippos, penerus Plato di Akademi Plato. Pada akhirnya Filipus menawarkan pekerjaan itu pada Aristoteles yang menerimanya. Filipus memberikan kuil para nimfa di Mieza sebagai ruang belajar mereka. Sebagai imbalan atas pengajarannya, Filipus bersedia untuk membangun kembali kampung halaman Aristoteles di Stagira yang telah dihancurkan olehnya. Filipus merepopulasi kota itu dengan cara membeli dan memerdekakan para bekas warga yang sempat menjadi budak, atau dengan mengampuni para warga yang berada di pengasingan. Mieza menjadi sekolah asrama bagi Alexander dan anak-anak bangsawan Makedonia lainnya. Misalnya, Ptolemaios, Hephaestion, dan Kassandros. Banyak murid di sana yang belajar bersama Alexander, kelak menjadi sahabat dan jenderalnya, atau yang lebih sering disebut sebagai rekan. Di Mieza, Aristoteles mengajari Alexander dan kawan-kawannya pengobatan, moral, filsafat, agama, logika, dan seni. Berkat ajaran Aristoteles, Alexander menjadi berminat pada karya-karya Homeros, terutama Iliad. Aristoteles memberi satu salinan Iliad pada Alexander yang selalu dibawanya dalam kampanye militernya. Videonya kakak buat per part aja ya, karena ini panjang sekali, karena kakak takut nanti kalian akan bosan. Jadi kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like-nya, subscribe channel ini, bunyikan lonceng notifikasinya, lalu juga share ke sosial media yang kalian punya. See you on next video. Bye-bye.